Budidaya daring, bab ke-15. Bangunan di sana itu adalah kafetaria untuk murid-murid pengadilan luar sepertiku. Murid-murid pengadilan dalam makan di gedung terpisah. Mozou menjelaskan sambil membimbing Yuan mengelilingi sekte pedang terbang. Yuan menganggukkan kepalanya dengan semangat. Apakah kamu melihat area terbuka di sana? Disitulah para murid pergi untuk kuliah dari sesepuh sekte seminggu sekali. Petik 2. Gedung tinggi itu adalah tempat para murid berlatih untuk mengasah teknik pedang mereka, kata Mozou sambil menunjuk ke pagoda yang ada di kejauhan. Bentuk yang unik untuk sebuah bangunan. Yuan diam-diam mengagumi menara yang elegan. Apakah kamu pikir aku bisa masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat? Dia kemudian bertanya pada Mozou, yang dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan sikap meminta maaf. Maaf, Taois Yuan. Tetapi pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung dengan langit-langit. Cih, apa tempat yang bau? Bagaimana Anda akan menarik murid baru jika Anda memblokir semuanya? Yuan menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Mozou tidak tahu bagaimana membantah pernyataan bodohnya dan hanya bisa tersenyum canggung. Karena biasanya, seseorang tidak akan berkeliling sekte sebelum memutuskan apakah mereka ingin bergabung atau tidak. Lupakan. Yuan tiba-tiba berkata, ayo lanjutkan tur. Mozou menghela nafas lega ketika Yuan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Oke, kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dianggap oleh para murid dari sekte pedang terbang sebagai hal terpenting dalam sekte ini. Mendengar kata-katanya, Yuan langsung menjadi penasaran dengan tempat ini. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka berhenti di depan 3 loh batu tinggi yang duduk bersebelahan. Ketiga loh batu ini berbentuk persegi panjang sempurna dan memiliki lusinan nama terukir di atasnya, menyerupai peringatan untuk orang mati. Namun, tidak seperti 2 lainnya, tablet batu tengah hanya memiliki beberapa nama di atasnya, dan mereka jauh lebih besar dan lebih tajam daripada yang lain. Apa ini? Sebuah peringatan untuk orang mati. Yuan membuka mulutnya untuk bertanya tanpa berpikir. Mozou menatapnya dengan tatapan ketakutan. Dia kemudian melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sana untuk mendengar kata-katanya. Setelah melihat bahwa tempat itu kosong, Mozou menghela nafas lega lagi. Daois Yuan, meskipun saya menyadari ketidaktahuan Anda tentang sekte, apa yang baru saja Anda katakan telah sangat menyinggung tidak hanya saya tetapi juga setiap murid di sekte ini. Apa? Yuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Ini bukan peringatan untuk orang mati tetapi peringkat untuk seluruh sekte. Setiap nama di ketiga tablet ini mewakili seorang jenius dalam sekte, dan mereka semua dihormati oleh ribuan murid di sekte ini. Jika orang lain selain saya mendengar kata-kata Anda, mereka akan melompat ke arah Anda dengan pedang terangkat. Karena itu sangat tidak sopan kepada individu yang telah mencurahkan keringat dan darah mereka hanya untuk berada di peringkat itu. Apakah itu benar? Saya tidak tahu. Tapi saya tetap akan meminta maaf atas ucapan kasar saya maaf. Yuan berkata dengan nada minta maaf. Melihat permintaan maafnya yang tulus, Mozou mengangguk dengan senyum menyetujui. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Dia kemudian menoleh ke 3 loh batu lagi dan berkata, setiap loh batu kecuali yang di tengah memiliki 45 nama, dengan yang di tengah hanya memiliki 10, sehingga totalnya menjadi 100 nama. 100 nama ini adalah nama murid terkuat dalam sekte pedang terbang, tidak termasuk ketua sekte dan pemimpin sekte. Dan masing-masing dari mereka menerima dukungan penuh dari sekte, memungkinkan mereka untuk menikmati sumber daya yang disediakan oleh sekte dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Dan semua orang di loh batu tengah diberi gelar murid inti. Mata Mozou berbinar kekaguman saat dia menatap ketiga loh batu, terutama ketika tatapannya bertemu dengan yang di tengah, tampak terpesona. Setiap murid di sekte ini, termasuk aku, ingin memiliki nama kita sendiri yang terukir di loh batu. Tiba-tiba, saat Mozou mengakhiri kata-katanya, nama belakang di loh batu ketiga menghilang. Dan beberapa detik kemudian, nama lain terukir di tempat yang sama. Ketika Mozou melihat ini, matanya berkedip karena kegembiraan. Lihat, seseorang baru saja mengganti nama ke 100. Petik 2. Bagaimana nama-nama di tablet berubah sendiri?
Bukankah mereka terukir di dalamnya? Yuan lebih ingin tahu tentang fenomena itu daripada peristiwa itu sendiri. Setelah menatap tablet batu selama beberapa saat, Yuan tiba-tiba menyadari nama Ren Fuchen. Dia menunjuk ke tablet batu pertama dan bertanya pada Mo Zhou dengan nada ingin tahu. "Hei, Ren Fuchen itu, apakah dia sama dengan Ren yang telah kamu sakiti?" Ketika Yuan menyebut Ren Fuchen, kulit Mo Zhou terlihat pucat. Dia kemudian mengangguk dengan gerakan putus asa, membenarkan rasa ingin tahu Yuan. Namanya ada di peringkat 14. Dia murid terkuat ke-14 di tempat ini. Mo Zhou mengangguk lagi tetapi kali ini lebih lambat. "Bagaimana dengan gadis yang kamu kencani? Apakah dia juga ada di peringkat?" Mendengar pertanyaannya, Mo Zhou diam-diam menunjuk ke nama belakang yang terukir di tablet batu tengah. Xing Aiying, peringkat 10. Yuan kemudian berbalik untuk melihat Mo Zhou dengan ekspresi terkejut. "Kamu benar-benar merayu seseorang yang namanya ada di peringkat yang tengah, tidak kurang. Betapa berani dan bercita-cita tinggi." Mo Zhou hanya bisa tersenyum pahit mendengar kata-kata Yuan yang sepertinya dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. "Ngomong-ngomong, hanya ini yang bisa dilihat, setidaknya untuk tamu sepertimu," kata Mo Zhou. "Sekarang aku harus memberikan inti monster kadal api ini kepada saudara magang senior Ren." Mo Zhou menghela nafas dengan sedih. "Apakah kamu benar-benar harus memberikannya padanya? Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk mendengarkan omong kosongnya," kata Yuan. Mo Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengerti, Taois Yuan. Ini adalah dunia di mana yang kuat membuat aturan dan yang lemah mematuhi aturan mereka. Bahkan jika aturan seperti itu tidak masuk akal dan penuh omong kosong. Dan aku memberitahumu bahwa hanya orang idiot yang akan mengikuti aturan seperti itu." Yuan mengangkat bahu. "Kamu adalah orang yang tidak mengerti di sini." "Ah, seorang idiot." Mo Zhou menatapnya, yang tanpa sadar menyebut semua orang di dunia ini idiot, dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Bagaimana kalau aku ikut denganmu untuk bertemu pria Ren ini?" Yuan tiba-tiba berkata, membuatnya tercengang. "Tidak apa-apa," kata Mo Zhou beberapa saat kemudian dengan senyum pahit. "Ini adalah masalahku sendiri. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalamnya, terutama setelah semua yang telah kamu lakukan untukku." Yuan terdiam dan menatapnya dengan ekspresi tenang. "Apakah begitu?" Kemudian, tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan. "Hei, bukankah itu anak yang mencoba mengadili saudara perempuan magang senior Xing dan akhirnya menyinggungmu?" Baik Yuan dan Mo Zhou menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Dan wajah Mo Zhou memucat begitu dia melihat dua pemuda tampan di kejauhan menatapnya. "Es magang senior saudara Ren. Senior magang saudara Zhen." Ketika Yuan melihat bagaimana kaki Mo Zhou gemetar seperti jelo, dia tahu betapa takutnya dia terhadap dua orang ini. "Mo Zhou, kamu bajingan. Beraninya kau membuatku berjalan ke tempat tinggalmu untuk mencarimu." Pemuda tampan di sebelah kanan mendekati Mo Zhou dengan ekspresi marah. Tangannya mengepal erat. "Di mana kamu bersembunyi? Bukankah aku mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagimu untuk membawakanku inti monster dari kadal api atau yang lain?" "Aku memilikinya. Saya memiliki inti monster Virilizat bersama saya. Ini dia." Mo Zhou mengeluarkan kristal merah kecil dari saku jubahnya dan menunjukkannya kepada Ren Fuchen. Bocah itu benar-benar berhasil mendapatkan inti monster kadal api. Mata Ren Fuchen melebar saat melihat kristal itu. Dia tidak berpikir bahwa seseorang yang lemah seperti Mo Zhou akan memiliki kemampuan untuk membunuh binatang buas yang kuat seperti kadal api. Namun ada inti monster dalam genggamannya. "Bagaimana kamu mendapatkannya? Jangan bilang kamu membelinya." "Tidak masalah bagaimana aku mendapatkannya. Aku sudah mendapatkan apa yang kamu minta. Jadi tinggalkan aku sendiri mulai sekarang." Hahaha. Mendengar kata-katanya, Ren Fuchen tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar idiot. Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan meninggalkan Anda sendirian hanya karena Anda entah bagaimana berhasil mendapatkan inti monster. Itu hanya alasan bagiku untuk menghajarmu." "Apa?" Pada titik ini, hati Mo Zhou dipenuhi dengan kepahitan. "Kamu berjanji bahwa kamu akan melupakan tentang aku yang merayu kakak magang senior Xing jika aku memberimu inti monster kadal api."
Tentu saja, aku akan menghormati kata-kataku dan melupakan tindakan tercelamu dalam merayu murid magang senior saudari Xing. Namun, setelah Anda memberi saya virilizat, itu tidak akan lagi tentang itu. Berani-beraninya sampah rendahan sepertimu memiliki perasaan terhadap kakak magang senior Xing. Perasaanmu saja sudah cukup bagimu untuk dipukuli. Petik 2. Mo Zhou gemetar tak terkendali setelah mendengar kata-kata itu. Hanya cintanya pada saudara perempuan magang seniornya, Xing, sudah cukup untuk dipukuli. Di mana keadilan dalam hal itu? Tapi sayangnya, dia lemah dan Ren Fuchen adalah terpilih. Status mereka di dunia ini terlalu berjauhan. Wow, pernyataan yang luar biasa. Yuan tiba-tiba berkata dengan keras, menyebabkan tubuh Mo Zhou secara misterius berhenti gemetar. Mengalahkan seseorang hanya karena mereka mencintai orang yang sama denganmu. Sungguh kepribadian yang kacau yang Anda miliki di sana. Yuan tertawa terbahak-bahak, hampir seperti sedang menonton film lucu. Dan siapa kamu sebenarnya? Anda jelas bukan murid sekte ini. Jadi bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Ren Fuchen akhirnya menyadari Yuan dan Xiao Hua berdiri di samping. Siapa saya? Saya adalah orang yang memberinya inti monster kadal api itu, kata Yuan. Ekspresinya tenang. Yuan Taois. Mo Zhou menatapnya dengan mata lebar. Hah, jadi kaulah orangnya. Ren Fuchen menatap Yuan dengan mata menyipit. Mengapa kamu memberinya sesuatu yang berharga seperti inti monster kadal api? Apa yang dia tawarkan sebagai balasannya? Dia bertanya. Dia tidak memberi saya apapun. Saya juga tidak menginginkan apapun darinya. Saya memberinya hanya karena saya menyukainya, jawab Yuan dengan santai. Meskipun dia tidak tahu siapa Yuan itu, Ren Fuchen mewaspadainya. Lagi pula, individu normal seperti apa yang akan memberikan sesuatu yang berharga seperti inti monster virilizat secara gratis? Dan, apa yang kamu inginkan? Aku akan menghargainya jika kamu berhenti mengganggunya, kata Yuan sambil tersenyum. Dan bagaimana jika aku berkata tidak? Sementara Ren Fuchen tidak ingin menyinggung seseorang yang misterius seperti dia. Dia tidak takut padanya. Tidak hanya dia terpilih tetapi mereka masih berada di dalam sekte pedang terbang, di mana dia memiliki perlindungan di segala arah. Tentu saja, kamu akan menolak. Yuan berbalik untuk melihat Mo Zhou dan berkata, saya telah menyelamatkan hidupnya sekali. Tidak akan aneh jika saya melakukannya lagi, kan? Kamu. Ren Fuchen langsung mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Yuan Taois. Adapun Mo Zhou. Dia menatap Yuan dengan air mata di matanya. Tatapannya dipenuhi dengan kekaguman. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Bersambung.